Dua sekolah dasar negeri 1 dan 2 Ciberem di Desa Gubugan, Ciberem, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Banjir yang melanda gedung sekolah ini merupakan dampak meluapnya Sungai Ciberem dan Jamlau. 4 ruang, yaitu ruangan perpustakaan dan 3 ruangan kelas terendam banjir. Akses jalan menuju sekolah pun terputus karena banjir. Sungai Ciberem dan Sungai Jamlau meluap akibat intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Untuk sementara, proses belajar mengajar di sekolah diliburkan hingga banjir surut. Ih, bahaya banget ya kalau sampai sekolah kita kena banjir. Lihatin. Jadi guys, kalian tahu nggak banjir itu apa? Nggak tahu. Udah sini aku kasih tahu. Jadi, banjir itu merupakan kondisi di mana air sebagian besar mengenangi permukaan tanah yang sebelumnya itu atau yang biasanya itu kering. Kalau penyebabnya kamu tahu nggak? Jadi, aku kurang tahu sih. Siapa yang tahu ya? Itu Hafiz bukan sih? Habis. Del, sebenarnya itu apa sih? Luas sih. Ini saya ada kelihatan batas-batasnya. Kayaknya stratocumulus. Habis. Kayaknya ada yang manggil. Yang bener kamu. Oh iya, yaudah sumberin ya. Hai. Oke, kalian ini kan anak geo kan ya. Nah, kalian tuh tahu gak sih penyebab dari banjir itu apa? Oh, itu mah gampang. Jadi, penyebab terjadinya banjir itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada curah hujan yang tinggi. Yang kedua itu ada penanganan sampah yang buruk. Yang ketiga itu ada kurangnya sumur resapan. Oh, gitu ya. Iya. Kalau misalkan dampak kan tahu nggak? Aku tahu. Jadi guys, salah satu dampak dari terjadinya banjir di sekolah itu bikin buku-buku kita tuh basah terendam banjir. Terus juga mengganggu KBM di sekolah kita. Gitu ya. Oh, tuh, pasti ribet ini. Iya juga ya. Kalau misalnya di SMA gini nih, terus ada banjir, sekolah kita rada gede gitu kan, tuh gimana ya? Iya. Lah, emang di sini Kan aku dengerin obrolan kalian tuh seru banget. Nah, aku tuh berpikir kalau misalnya 3-4 tuh banjir tuh gimana. Tapi aku tuh udah bikin mitigasi bencananya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ada banjir di SMA 34 Jakarta, kita bisa mengatasinya. Tetapi Mitigasi tahap prabencana alias sebelum bencana. Pastikan stop kontak, buku, dan dokumen penting tidak berada di tempat yang rendah. Ya, bila stop kontak terendam, ada bahaya tersetrum. Ya, kalau buku dan dokumen berharga tersebut terendam, ya rusak. Maka tambah lagi, buku dan dokumen berharga bisa didigitalisasi agar masih bisa diakses walaupun ya memang terjadi kerusakan terhadap buku atau dokumen digital tersebut. kalian harus mengevakuasi diri kalian ke tempat atau daerah yang lebih tinggi yang tidak tergenangi oleh air. Berikut adalah jalur-jalur evakuasi yang bisa kalian ikuti di SMAN 34 Jakarta. nih guys, kalau kalian lagi di kantin, kalian bisa buru-buru lari nih buat evakuasi ke tangga yang warnanya hitam ini. Kalau kalian lagi ada di lab apapun itu, kalian bisa lari nih dari lab itu ke tangga yang warna hitam ya. Kemudian kalau misalnya kalian lagi ada di TU, ruang guru, ataupun ruang kepala sekolah, kalian bisa lewat tangga sebelah sini nih, tangga yang dekat sama ruang TU. Kemudian kalau misalnya kalian lagi ada di luar, kalian bisa buru-buru lari nih ke arah masjid, terus naik ke tangga lantai 2-nya.
kalau kalian lagi ada di koridor IPS, koridor bawah, kalian bisa buru-buru naik nih ke tangga yang di dekat kelas itu. Mitigasi tahap pasca bencana alias setelah bencana. Ya, saat banjir pasti membawa lumpur kan. Ya, harus dibersihkan. Dan juga harus dievaluasi segala kerusakan yang telah terjadi supaya dapat dijadikan pembelajaran untuk menghadapi banjir selanjutnya. Mari kita jaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat mencegah bencana dan menjaga keselamatan kita semua. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lestari. Ayo mulai dari diri kita sendiri demi masa depan yang lebih baik.